apa kabar semua? Ya, Ibu berharap bahwa kalian semua di rumah dalam keadaan sehat dan juga masih terus semangat untuk belajar. Sekalipun saat ini kita belum bisa belajar secara tatap muka. Nah, kali ini kita akan belajar masih topik yang sama pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang transformasi. Namun kali ini kita akan berbicara khusus tentang transformasi translasi dan transformasi dilatasi. Translasi itu adalah perpindahan bahasa. Sedangkan dilatasi itu perbesaran atau juga bisa pengecilan. Nah, coba kita melihat apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita tentang perpindahan, pasti banyak hal. Namun untuk lebih lanjut, kita berdoa dulu untuk mengawali pembelajaran hari ini, dan kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa. Ya, berdoa selesai. Kompetensi dasar dalam pembelajaran kali ini ada dua, yaitu kompetensi dasar pengetahuan menyangkut bagaimana menjelaskan transformasi geometri yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian yang kedua, kompetensi dasar keterampilan yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Nah, ini dua kompetensi dasar. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua juga. Yang pertama adalah bagaimana menentukan koordinat bayangan hasil translasi suatu titik atau benda dengan translasi TAB. Bayangannya ya. Yang kedua juga yaitu menentukan koordinat bayangan hasil dilatasi suatu titik atau benda jika didilatasi dengan faktor skala K. Inilah dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap bahwa video ini kalian simak baik-baik sehingga tujuan ini bisa tercapai. Nah, kita bisa mengukurnya tercapai atau tidak ketika kalian mengerjakan soal. Kalau kalian bisa mengerjakannya, maka kita katakan bahwa tujuan ini bisa tercapai. Baik, kita coba amati beberapa hal berikut ini. Nah, ini ada orang yang mendorong sebuah buffet. Kemudian dorong. Nah, perhatikan buffetnya tidak berubah bentuk ya. Ya, hanya posisinya. Ya, pasti juga di rumah kalian juga menggeser suatu benda atau mendorong suatu benda, memindahkannya pasti. Baik itu lemari, segala macam ya. Nah, kemudian yang berikut kalau dalam koordinat kartesius, coba perhatikan ya. Nah, ini ada segi 5. Kalau kita geser ke kanan, dia akan persistir. Kemudian dari kanan turun ke bawah, ya. Nah, ini posisi terakhir. Nah, kita geser ke kanan dulu, baru geser ke bawah, ke horizontal, horizontal dan vertikal. Nah, posisinya seperti ini. Inilah salah satu bentuk perpindahan atau translasi. Nah, kalau kalian belajar juga tentang mikroskop, Ibu tahu bahwa kalian sudah pernah memegang ini di pelajaran IPA ya. Nah, mikroskop itu gunanya untuk apa? Ya, yaitu sebuah benda, biasanya kan ada benda yang kecil yang kalau kita mau amati secara mata telanjang, kita tidak bisa mengamatinya dengan baik karena bandanya terlalu kecil, sehingga kita menggunakan alat bantu. Alat bantu itulah yang menolong kita untuk bisa melihat secara dengan besar, padahal bendanya kecil sekali ya. Nah, kita bisa lihat dengan dalam ukuran kelihatan besar karena sudah ada alat bantu yaitu mikroskop. Nah, ini namanya perbesaran. Jadi yang kecil tadi dibuat jadi besar sehingga kita bisa lihat secara kasat mata. Inilah beberapa contoh penggunaan transformasi, translasi, dan dilatasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih banyak sekali. Tapi kalau kita bahas satu-satu, waktunya juga tidak cukup. Oke, baik. Kita langsung pada translasi. Apa sih itu translasi? Nah, sebelum kita masuk di apa itu translasi, kita coba lihat soal berikut.
ada sebuah segitiga KLM, segitiga KLM dengan koordinatnya masing-masing. Kita diminta translasikan sejauh T6 dan 3. Wow, apa artinya ini? Nah, kalau kita mau translasikan, maka tentu titik K kita tentukan dulu tempatnya. Titik K itu negatif 5,1. Ya. Kemudian titik L negatif 1,3. Negatif 1,3 berarti di sini ya. Ya. Sedangkan M adalah negatif 2,4. Negatif 2, ini negatif 2,4 di sini. Oke. Nah, inilah. Nah, kita hubungkan. Nah, ini segitiganya. Segitiga KLM akan kita translasi sejauh 6, 3. 6 itu artinya apa? Dan 3 itu artinya apa? 6 ini artinya kita bergerak ke arah kanan horizontal. Horizontal ke kanan, ya. Sedangkan ini ke atas, vertikal. Jadi ini horizontalnya, sedangkan ini menandakan vertikal. Vertikal, horizontal bisa ke kanan, bisa ke kiri. Sedangkan vertikal bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, kalau dua-duanya ini positif, berarti ke kanan dan ke atas. Jadi 6, berarti dari titik K ini kita translasikan sejauh 6. Berarti kita hitung 6 langkah nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kanan. Kemudian 3 satuan ke atas ya. 3 satuan ke atas berarti 1, 2, 3. Nah, itulah titik K atau bayangan dari K. Negatif 5,1 sekarang bayangannya setelah dipindahkan atau ditranslasi sejauh 6,3 hasilnya adalah 1,4. Begitu juga dengan titik L. Titik L berarti ke kanan 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ke atas 3 satuan. 1, 2, 3. Inilah bayangan dari titik L setelah ditranslasi sejauh 6,3. Sama dengan titik M. Kita translasikan, geser ke kanan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian vertikal ke atas 1, 2, 3. Nah, inilah bayangan titik M. Kalau kita sudah dapat bayangannya masing-masing titik koordinatnya, ya sudah kita tinggal gambar. Nah, inilah hasilnya. Gambar pertama seperti ini setelah ditranslasi dengan sejauh 6,3, maka kita dapatkan model seperti ini. Kalian lihat, apakah bentuknya berubah? Ya, tidak. Tetapi apa yang berubah? Iya, posisinya saja yang berubah. Baik. Nah, bagaimana kalau kita tidak gambar? Apakah bisa kita tentukan kalau ini titiknya? Bisa. Coba perhatikan titik K. Kita hubungkan dengan translasinya. Titik K negatif 5,1. Kita translasi sejauh 6,3, maka bayangan titik K adalah negatif 5 ditambah 6 dan 1 ditambah 3. Jadi kita tinggal jumlahkan. Ini kita jumlahkan dengan X, ini kita jumlahkan dengan Y, nilai Y. Ya, itu. Ya. Negatif 5 tambah 6 berapa? Ya, positif 1. 1 tambah 3, 4. Berarti koordinatnya adalah 1,4. Sama enggak dengan gambarnya? Sama. Iya. Nah, sama dengan titik L. Ya, titik L ini negatif 1,3. Kita translasi sejauh 6,3, maka bayangannya adalah negatif 1 tambah 6 dan 3 tambah 3. Ya. Hasilnya adalah negatif 1 tambah 6 berapa? Ya, 5. 3 tambah 3, 6. Berarti hasilnya adalah 5,6. Sama? Iya, sama dengan yang gambar. Berikut, titik M, negatif 2,4. Ya. Kita translasi sejauh 6,3, maka bayangan dari M adalah negatif 2 ditambah 6, 4 tambah 3. Negatif 2 tambah 6. Iya, adalah 4,7. Nah, sama ya. Nah, inilah cara menentukan bayangan dari koordinat kartesius kalau tidak menggambar. Tapi kalau kita gambar, perhatikan baik-baik di sini ya. Jadi wajib tahu dua-duanya. Ya, kalau diminta gambar ya gambar seperti ini. Ingat, oh ini positif, berarti kalau positif ke kanan, kalau ini berarti ke atas. Dah? Ya. Kita lanjut ya, kita lihat lagi contoh ya supaya semakin mantap.
Nah, ini segitiga KLM, K 1,4, L 5,6, dan M 4,7. Ditranslasi sejauh negatif 4, negatif 5. Ini dua-duanya negatif. Apa artinya? Ya, kita coba lihat. Ya, titik K, ya ini. Nah, ini benda pertamanya. Inilah segitiga KLM. Diminta ditranslasi, dipindahkan sejauh negatif 4 dan negatif 5. Nah, negatif 4, kalau ini negatif, ini horizontal, maka kita gerakkan atau pindahkan ke arah kiri ya. Berarti berapa langkah? Oh ya, 4 satuan. Berarti 1, 2, 3, 4. Negatif 5 berarti dia ke bawah ya. Negatif 5 berarti ke bawah. Dari sini tadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, inilah bayangan titik K setelah ditranslasi sejauh 4, 7. Titik L juga sama. Titik L ditranslasi sejauh 4, negatif 4, negatif 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, inilah bayangan titik L. Bayangan titik M juga sama cara kerjanya. 4 ke kiri, 1, 2, 3, 4. Ke bawah 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, maka bayangan titik M ada di sini. Kalau kita sudah dapat bayangan masing-masing koordinatnya, kita tinggal hubungkan. Maka terbentuklah segitiga. Ya, inilah bayangan segitiga KLM setelah ditranslasi sejauh negatif 4, negatif 5. Nah, kalau kita tidak gambar, apakah kita bisa juga tentukan? Bisa, seperti yang tadi. Titik K 1,4 ditranslasi sejauh negatif 4, negatif 5. Artinya 4 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Ya, berarti 1 ditambah negatif 4 dan 4 ditambah negatif 5 ya, perhatikan. Ya. Nah, 1 tambah negatif 4 berapa? Ya, negatif 3. 4 tambah negatif 5? Ya, negatif 1. Berarti hasilnya adalah negatif 3, negatif 1. Sama enggak? Iya, sama ya. Oke, begitu juga dengan L. Kita translasi sejauh negatif 4, negatif 5, maka bayangan titik L adalah 5 tambah negatif 4, 6 tambah negatif 5. Hasilnya adalah 1,1. Sama ya? Nah, ini. Begitu juga dengan titik M. Translasi ya sejauh negatif 4 dan negatif 5 hasilnya adalah 0,2. Udah? Ya, ini soal nomor 2. Ibu harap bahwa dengan Ibu kasih contoh kalian langsung memahami, oh ternyata translasi itu adalah bagian dari geometri yang merupakan perpindahan, kayak perubahan tempat, perubahan posisi, tapi tidak berubah bentuknya. Nah, kita coba lagi satu contoh lagi nih ya. Nah, segitiga ABC, A, B, dan C. Nah, seperti biasa kita tentukan masing-masing koordinatnya A, B, dan C, kemudian kita hubungkan ya. Setelah itu kita translasi sejauh 4, negatif 3. Negatif 4 positif, berarti kemana? Ya, ke kanan. Kalau negatif 3 ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Berarti kita ke kanan dulu. Berapa satuan? 4. 1, 2, 3, 4. Baru kita memindahkannya lagi, kita bergerak ke kanan 4 langkah dan bergerak ke bawah 3 langkah. 1, 2, 3. Iya, inilah bayangan titik A. Sedangkan bayangan titik B, ya kemana? Ke kanan, berapa langkah? 4. 1, 2, 3, 4. Ke bawah 1, 2, 3. Ya, nah inilah hasilnya. Bayangan titik B. Begitu juga dengan titik C. Ya, ingat. Jadi kalian harus tahu ini maknanya ya. Kalau dia positif bagaimana, kalau ini negatif bagaimana. Nah, kita sudah dapatkan semua bayangan dari titik A, B, dan C. Kita tinggal hubungkan. Nah, ini.
Inilah bayangannya. Yang pertama dia posisi di atas sini, kita pindahkan atau translasi sejauh 4 negatif 3, ternyata posisinya ada di bawah. Ya. Yang berikut, nah kalau tanpa gambar sama dengan yang tadi. Titik A negatif 3, negatif 1, maka bayangannya adalah negatif 3 ditambah 4, negatif 1 tambah negatif 3. Hasilnya iya, yaitu negatif 3 tambah 4, 1. Negatif 3, negatif 1 tambah negatif 3, negatif 4. Iya, hasilnya. Oke, sama ya. Iya, sama dengan ini. 1, negatif 4. Iya. Baik, begitu juga dengan titik B. Berarti 1 tambah 4 dan 1 tambah negatif 5. Nah, oh ya, ini keliru ya. Oh ya, minta maaf. Ini harusnya bukan negatif 5, tetapi negatif 3 ya. Saya ganti ya. Iya. Ini juga negatif ini salah. Harusnya 3, sorry ya. Oke, tidak apa-apa. Baik. Nah, kalau sudah, kita lanjut ya. Nah, sekarang ini juga sama. Ya, ini salah ya, bukan negatif 5 tetapi harusnya 3 ya. Oke, negatif 3 ya. Oke, hanya ini yang kalian ingat ini. Harusnya negatif 3 karena ini negatif 3 ya. Oke, baik. Inilah cara menentukan bayangan dari suatu segitiga atau koordinat kartesius, titik koordinat di dalam koordinat kartesius. Udah? Ya, Ibu harap ini kalian bisa pelajari baik-baik. Dan kesimpulan kita pada translasi apa? Oh, translasi itu bayangannya adalah jika titik A ditranslasikan sejauh A, B, maka bayangannya adalah tinggal X ditambah A dan Y tambah B. Sedangkan apa artinya ini? Ya, A itu kalau A itu positif berarti ke arah kanan dan negatif arahnya ke kiri. Sedangkan kalau B, nilai B ini B positif arah ke atas dan kalau negatif arah ke bawah. Ingat itu ya. Ya. Oke, inilah soal tentang translasi. Jadi translasi itu adalah merupakan transformasi yang memindahkan posisi suatu benda atau titik dengan mengikuti translasi atau syarat translasi yang ada. Baik, tetapi tidak merubah bentuk ya, ataupun ukurannya juga tidak berubah. Kita lihat pada dilatasi. Kali ini dilatasi kita langsung juga pada soal, Ibu kasih soal. Nah, segitiga A, B, dan C sama. Kita tentukan dulu lebih dulu koordinatnya. Nah, ini titik A 1,1, B 4,2 dan C 1,4 ya. Oh, ini 2, ini 1,4. Iya, ini harusnya. Nah, ini 1,4. Berarti Ibu coret ini. Ini harusnya 1 ya. Oke. Jadi minta maaf ada kesalahan yang Ibu tidak sempat merubahnya. Nah, 1,4 ini 1,4 posisinya. Didilatasi dengan faktor skala K sama dengan 2. Dengan pusat dilatasi dari titik O, titik 0,0, artinya pusatnya dari sini. Nah, apa artinya? Disuruh cari bayangannya. Jadi, bayangan dari A itu artinya 2 kali. Ya, 2 kali dari O ke A, dari OA. Jadi coba dari O ke A kan kalau kita tarik garis dari sini, nah dari O ke A ini sini. Nah sedangkan bayangannya katanya 2 kali dari ini, berarti kita tambah lagi satunya. Nah ini kan sudah 1, 2. Maka disinilah titik bayangan dari A 2,2. Ya, ini bayangannya ya. Oke, sedangkan titik B sama. Kenapa diambil dari titik 0,0? Karena pusat dilatasinya dari situ. Kita hubungkan dari O ke B. Nah, 2 kali juga bahwa dari O ke B aksen, 2 kali dari OB. Nah, ini 2 kali ini. 1, 2. Ini panjangnya sama ini.
antara dari O ke B sama dengan dari B ke B aksen. Jadi OB sama dengan OB aksen sama dengan 2 kali OB. Itu makanya 2 kali, ya. Faktor skalanya. Sama dengan C. C juga demikian dari O ke C. Nah, kita tarik ini. Itu sampai sini berarti dari O ke C aksen nilainya sama dengan 2 kali OC panjangnya. Nah, kita sudah dapat koordinatnya masing-masing. Nah, ini. Nah, jadi besar ya. Tadinya ini kecil. Berarti ini ingat ya. Dari O ke C, kemudian dari O ke C aksen itu terletak pada satu garis lurus. Dari O ke A dan dari O ke bayangannya A juga mereka terletak pada satu garis lurus. Kalau tidak terletak pada satu garis lurus berarti ada kekeliruan. Ya. Sama dari O ke B dan dari O ke B aksen atau bayangannya dia ada pada satu garis lurus. Ya. Oke. Nah, inilah bayangan dari segitiga ABC jika didilatasi dengan faktor skala 2, jadinya begini. Bentuknya sama, tetapi apa yang berubah? Iya, posisinya berubah, ukurannya juga berubah. Ya. Bagaimana kalau kita tidak pakai gambar? Bisa. Nah ini, K-nya kan 2, berarti tinggal kali saja 2 kali 1 dan 2 kali 1. Ya, hasilnya adalah 2,2, betul ya. Titik B juga sama. Faktor skalanya 2, berarti bayangan titik B adalah 2 kali 4 dan 2 kali 2. Hasilnya adalah 8,4. Titik C juga sama. 1,4 didilatasi dengan faktor skala 2, maka bayangannya adalah ya 2 kali 1 dan 2 kali 4. Hasilnya adalah 2,8. Ini faktor skalanya 2. Lebih dari 1. Ternyata bentuknya sama tetapi ukurannya membesar. Ya, itu namanya pembesaran. Kayak di penggunaan di mikroskop ya. Benda kecil kita letakkan di mikroskop pasti jadi membesar kelihatannya. Oke. Baik, kita lihat lagi satu soal. Ibu harap nih perhatikan lagi baik-baik. Ya, ini ini terpeleng, minta maaf. Ini titik segitiga A, B, C dengan A negatif 6 dan 9. Kemudian ini negatif 6,3 ini ya. Ini negatif 6,3. Ya, ini titik B ya. Ini negatif 6,3. C negatif 3,3. Didilatasi dengan faktor skala K sama dengan 1/3. Kalau tadi 2, ini 1/3. Di titik pusat 0,0. Nah, pusatnya dari 0,0 artinya itu menjadi patokan kita. Oke. Nah, inilah segitiganya. Yang pertama, diminta bayangannya dengan perlakuan didilatasi dengan K sama dengan 1/3. Nah, 1/3 itu artinya karena ini pusat dilatasinya dari 0,0 berarti dari O, ini O, A, ya, itu kita mau cari bayangannya. Berarti O dari O ke bayangan A itu 1/3 dari ini. 1/3 dari ini loh. Berarti coba kita lihat ya. Kita hubungkan dulu titik O dengan A. Nah ini. Ini panjangnya ya. 1/3-nya kita ambil 1/3-nya saja. Berarti ini garis dari O ke A kita bagi 3. Harus pas-pas ya. Oh ini. Ini 2. Ini. Berarti dari sini 1/3-nya. Kalau di sini ya 2/3. Diukur dari sini ya, dari titik 0,0. Berarti inilah bayangan titik A, yaitu negatif 2,3. Nah, bagaimana dengan B? B juga kita hubungkan coba dari O ke B. Nah, kita bagi 3 ini. Kita bagi 3, kita ambil 1/3-nya saja, karena ini 1/3. Nah, 1/3-nya ini kan, ini 1, 2, berarti di sini 1/3-nya. Ya, jadi OB aksen 1/3 dari OB. Ya, 1/3. Nah, ini. Begitu juga dengan C. C kita hubungkan dengan titik O. Nah, 1/3 dari ini kita, wah ini 1, 2, ini kayaknya nih. Dari sini ke sini 1/3 di sini. Ya, ini. Ini ya. Kalau ini 1, ini ke sini 2, ini 3. Jadi kan kita ambil 1/3-nya saja. Ya.
Nah, ini kita sudah dapat bayangannya masing-masing. A, B, dan C bayangannya kita sudah dapat. Hubungkan. Nah, inilah segitiganya terbentuk. Nah, ini agak sedikit keliru. Nah, sekarang perhatikan, ini terjadi tadinya besar jadi mengecil. Faktor karena ini dipengaruhi oleh ini, ya, faktor skalanya ini. Nah, kalau misalnya kita hitung tanpa menggambar, kita bisa tentukan, tinggal dikali ya, 1/3 dikali negatif 6 dan 1/3 dikali 9. 1/3 kali negatif 6 berarti 1 kali negatif 6. Ya, negatif 6 dibagi 3. Iya, 2. 1 kali 9. Iya, 9 dibagi 3. 3 berarti negatif 2,3. Iya, ini negatif 2,3. Sama ya. Nah, sama dengan ini juga sama. Titik B berarti 1/3 dikali negatif 6, 1/3 kali 3. 1 kali negatif 6? Iya, berarti negatif 2. 1 kali 3? 3 dibagi 3? Iya, berarti negatif 2,1 ini. Oke, sama C-nya. Nah, ini juga sama ya caranya. Berarti hasilnya adalah negatif 1,1. Ini di sini C. Iya. Dan ya, inilah cara menentukan bayangan dari suatu titik koordinat jika didilatasikan dengan faktor skala K dan pusat dilatasinya adalah 0,0. Kalau kita gambar model begini dan kalau tanpa menggambar seperti ini, tapi harus dua-dua, kalian harus paham. Ya, bisa? Baik, ini hal yang Ibu ajarkan dan apa yang kita dapatkan? Ya, untuk dilatasi. Nah, ini. Jadi bayangan dari A adalah tinggal kalau faktor skalanya K, kalau di sini K-nya 5 ya dikali 5 aja. Ini dikali 5 dikali 5. Kalau ini 2 dikali 2 ya, berarti Kx, Ky. Itu bayangannya. Nah, kalau K-nya itu nilai K itu lebih dari 1, misalnya 2, 1,5, 2, 3 dan seterusnya, maka dilatasinya adalah dilatasi pembesaran. Dia membesar kayak nomor 1 soal tadi, ya. Pada dilatasi. Tetapi kalau K-nya itu kurang dari 1 dan lebih dari 0, di antara 0 dan 1, misalnya 0,5 atau 1/2, 1/3, 1/4, dan sebagainya, maka dilatasi tersebut termasuk dalam ya pengecilan. Ya. Nah, oke, kita akan masuk pada kesimpulan untuk dua materi hari ini. Yang pertama adalah translasi, ya. Ibu ingatkan sekali lagi, apa artinya AB kalau A-nya positif berarti ke kanan, kalau A-nya negatif ke kiri, kalau B-nya positif ke atas, kalau B-nya negatif ke bawah. Sedangkan kalau translasi, kalau K-nya itu lebih dari 1, maka dia akan pembesar bayangannya. Tapi kalau K-nya kurang dari 1 lebih dari 0, misalnya 1/2, 1/3, 0,5, 0,3, maka dilatasinya itu adalah dilatasi pengecilan. Artinya bayangannya mengecil. Sedangkan kalau pembesaran bayangannya jadi besar dari benda semula. Ya. Ya, inilah yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan kalian mengerti dan Ibu harap kalian kerjakan soal yang ada ini. Tugas ini kalian kerjakan. Ini segitiga. Oh ya, nanti Ibu kirim ulang saja soalnya, ini tertutup ya. Ya, ini tertutup, nanti kita kirim saja lewat grup nanti saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru karena ini ada tertutup di sini. Baik, nah ini didatasi dengan menggunakan faktor skala K sama dengan 3 dengan pusat titik asal ya. Kemudian ini didilatasi. Jadi ini nanti segitiga A, B, C nanti kalian kerjakan. Kalian dilatasi dulu dengan faktor skala 2. Setelah itu hasilnya nanti translasi lagi 2, negatif 1. Setelah itu baru hasilnya dari sini refleksikan lagi terhadap sumbu Y. Berarti ada 3 kali, 3 tahap ya untuk mencari bayangannya. Nah, inilah pembelajaran hari ini. Ibu harap semuanya bisa mengulang kalau belum mengerti atau bisa tanya juga lewat grup WA. Baik,
Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menolong kita dalam pembelajaran hari ini. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang minggu depan dan kita akan ulangan harian. Ya, jangan lupa mempersiapkan diri sebaik mungkin. Materinya tentang transformasi, refleksi, rotasi, translasi, dan dilatasi. Ya, demikian sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua. Dah.